Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Oke, baik. Untuk yang akan presentasi pertama, kelompok siapa? Oke, silakan dipresentasikan Julinda dan tim. Saya harap yang memaparkan hasilnya itu bergantian ya, biar ini saya juga sambil penilaian. Lalu jika ada penguatan nanti di akhir presentasi akan saya berikan masukan, ataupun jika ada perbaikan saya akan berikan masukan. Silakan kepada kelompok 1 Julinda dan tim untuk mempresentasikan hasilnya. Baik Ibu, punten izin share screen. Jangan lupa direkam ya, tiap kelompok 1, 2, dan 3 yang presentasi. Nanti hasil rekamannya saya harap upload di YouTube dan linknya dikirim ke GCR atau dikumpulkan di Kormat ya, Wanda. Terima kasih. Baik Ibu, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mulai dengan formulir 1, di mana ada tim HACCP. Yang pertama ada saya sendiri, Ananisa, bidang keahlian, memimpin tim HACCP dalam mengarahkan dan implementasi sistem HACCP, kemudian pelatihan yang sudah diikuti HACCP 2023, kemudian selanjutnya ada Aldaria Gucci, yaitu bidang keahlian menjamin kualitas produk akhir yang siap dikirim ke konsumen. Pelatihan ACCP 2023, GMP 2023, GHP 2003, dan GAP 2023, kedudukan dalam tim sebagai anggota. Kemudian ada Anggun Agus Sarya Elkana, yaitu menjamin kualitas produk akhir yang siap dikirim ke konsumen. Kemudian kedudukan dalam tim yaitu sebagai anggota. Kemudian ada Anggun Dwi Sulistiani, yaitu bidang keahlian, menjamin kualitas produk akhir yang siap dikirim ke konsumen. Kemudian kedudukan dalam tim yaitu sebagai anggota. Kemudian yang kelima ada Diana Pikma, bidang keahlian yaitu analisis kimia dan analisis fisik pada bahan baku produk antara dan produk akhir. Kedudukan dalam tim yaitu sebagai anggota. Kemudian ada Geraldi Raditya, yaitu bidang keahlian analisis kimia dan analisis fisik pada bahan baku produk antara produk akhir. Kemudian kedudukan dalam timnya itu sebagai anggota. Kemudian ada Hanifa Jahra, bidang keahlian yaitu analisis mikrobiologi baik dari segi suhu, sanitasi pekerja, ruangan, alat, bahan baku, produk antara dan produk akhir, atau quality control mikrobiologi. Kemudian kedudukan dalam timnya itu sebagai anggota. Kemudian ada Julinda Jahrani Pratopo, bidang keahlian yaitu analisis mikrobiologi baik dari segi suhu, sanitasi pekerja, ruangan alat, bahan baku, produk antara, dan produk akhir atau quality control mikrobiologi, kedudukan dalam tim yaitu sebagai anggota. Kemudian ada Kalani, yaitu keahlian dalam tim, proses produksi terutama proses pengolahan atau pencampuran atau supervisor produksi, kedudukan dalam tim yaitu sebagai anggota. Kemudian ada Regi Febriana, bidang keahlian yaitu proses produksi terutama proses pengolahan atau pencampuran. Kedudukan dalam tim yaitu sebagai anggota. Kemudian ada Trikusumaningsi, yaitu bidang keahlian pengoperasian alat-alat proses penggorengan. Bidang keahlian kedudukan dalam tim yaitu sebagai anggota. Kemudian ada Winda Marcela Nurdin, bidang keahlian yaitu pengoperasian alat-alat proses penggorengan dan kedudukan dalam tim sebagai anggota.
Ayo silahkan dilanjut. Langsung ya ini ya. Oke, yang selanjutnya itu ada formulir 3, penggunaan produk. Nama produknya churros, deskripsi cara konsumsi. Churros merupakan produk kue goreng berbahan dasar protein, gula, mentega, dan telur yang dikonsumsi dengan cara ready to eat atau siap dimakan. Penggunaan produk dapat dikonsumsi oleh anak-anak dan dewasa. Baik, izin masuk. Berikut ini merupakan diagram alir terkait pembuatan si churrosnya. Untuk bahan gula sendiri, pertama-tama kan kita simpan dulu setelah pemberian. Nah, untuk telur juga sama, disimpan terlebih dahulu dan dibersihkan kulitnya. Untuk tepung terigu sendiri, untuk menyamakan eh, ukurannya, dilakukan pengayakan serta mentega disimpan terlebih dahulu. Nah, untuk telur tepung eh, untuk telur itu ada dilakukan pencampuran satu, dikocok hingga mengembang dan dilakukan pencampuran dua bersama dengan mentega yang sudah dicairkan. Lalu ya bersama mentega dan juga tepung yang sudah diayak. Lalu setelah pencampuran dua ada ada pembagian dan pembentukan adonan itu sendiri, di mana satu eh, bentuk churrosnya itu kira-kira 20 gram dengan digoreng pada suhu 190 sampai 200 derajat Celcius selama 7 menit dan didinginkan. Ditaburi dengan gula pasir lalu bisa disajikan.
Nah, selanjutnya ini ada pembuatan saus coklatnya sendiri untuk yang dicocokkan ke uh, churrosnya. Untuk bahan utamanya itu sendiri ada coklat dan juga mentega, di mana coklat dan menteganya ini sama-sama disimpan terlebih dahulu setelah dilakukan pembelian gitu. Lalu selanjutnya coklat dan mentega ini disatukan ke dalam wadah yang tahan panas, di mana di bawah wadahnya itu ada air yang dididihkan hingga 100 derajat Celcius. Nah, selanjutnya eh, airnya sudah mendidih, terus dikasih wadah dengan isian coklat, dipanaskan sambil terus diaduk sehingga coklatnya itu meleleh. Setelah itu coklatnya disimpan di tempat saus dan bisa disajikan bersama si churrosnya. Untuk yang diagram alir yang telah diverifikasi tetap dipaparkan, tapi sekilas aja dengan menitik beratkan pada persetujuan ya tanda tangannya ya. Untuk diagram alir sama seperti diagram alir nomor 4, namun sini sudah diverifikasi oleh Ketua HCCP kami yaitu Anissa. Cantumkan juga di mana letak posisinya saat penandatanganan itu, Karawang berapa Mei atau berapa April tahun 2024. Ini tambahkan lagi ya. Baik, Bu. Sudah, Bu, seperti ini, Bu. Oke, baik. Lanjut presentasinya. Selanjutnya, prinsip analisis bahaya. Tahap yang pertama itu telur, jenis bahayanya itu mikrobiologi. Bahaya mikrobiologi, jenis bahayanya itu salmonella. Penyebabnya telur yang retak. Pencegahannya itu tidak menerima telur yang retak dan mencuci telur sebelum digunakan. Membeli telur di supplier yang memiliki COA. Peluangnya itu low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Selanjutnya itu ada kimia, jenis bahayanya itu alergen, penyebabnya itu alergen dari telur. Pencegahannya pada label kemasan dituliskan jenis alergen tersebut dan bercetak tebal. Peluangnya itu middle, keparahannya itu middle juga, tidak tersignifikan. Selanjutnya yang fisika itu pecahan kulit telur, jenis bahayanya itu penyebabnya itu telur, terus pencegahannya itu memeriksa telur yang telah dipecahkan, peluangnya itu middle, keparahannya itu middle dan tidak signifikan. Selanjutnya ada fisika, jenis bahayanya kotoran ayam, penyebabnya itu telur, pencegahannya itu mencuci telur sebelum digunakan, peluangnya itu middle, keparahannya middle dan tidak signifikan. Dan selanjutnya ada tahap dari gulanya, bahayanya itu mikrobiologinya, jenis bahayanya Staphylococcus aureus. Penyebabnya itu kontak tangan pekerja,
pencegahannya itu cuci tangan yang bersih, menggunakan sarung tangan, dan penerapan GMP. Dan peluangnya itu middle dan keparahannya middle, tidak signifikan. Selanjutnya yang kimianya itu jenis bahayanya arsen, pencegahannya itu produksi gula. Tindakan pencegahannya itu pastikan bahan baku gula yang digunakan bebas dan membeli gula di supplier yang memiliki KOA. Terus peluangnya itu low dan keparahannya itu low, tidak signifikan. Selanjutnya yang fisika ada jenis bahayanya itu benda asing seperti batu kecil atau kerikil. Penyebab itu saat penyimpanan dan pengambilan. Pencegahannya itu bahan disimpan di tempat yang bersih dan tertutup. Peluangnya itu middle dan keparahannya itu middle, tidak signifikan. Bukan middle ya, tapi medium. Ini aja medium. Lebih tepatnya medium. Ya, baik Ibu, medium. Terus tahap selanjutnya itu tepung terigu. Bahayanya itu mikrobiologinya itu jenis bahayanya Escherichia coli patogenik. Selanjutnya itu penyebabnya itu penyimpanan tepung. Pencegahannya itu simpan di suhu ruang, tidak terkena sinar matahari langsung, dan membeli tepung supplier yang memiliki KOA. Terus peluangnya itu low dan keparahan itu low. Terus tidak signifikan. Selanjutnya yang mikrobiologinya ada salmonella. Jenis penyebabnya itu penyimpanan tepung. Terus pencegahannya itu simpan di suhu ruang, tidak terkena sinar matahari langsung, dan membeli tepung di supplier yang memiliki KOA. Peluangnya itu low, keparahan itu high, tidak signifikan. Terus selanjutnya ada lagi yang mikrobiologinya itu Bacillus cereus. Penyebabnya itu penyimpanan tepung. Tindakan pencegahannya sama seperti tadi, simpan di suhu ruang, tidak terkena sinar matahari langsung, dan membeli tepung di supplier yang memiliki KOA. Terus peluangnya itu low, terus keparahannya high, tidak signifikan. Nah, untuk kimianya ini tuh jenis bahayanya alergen, seperti gluten. Nah, penyebabnya itu alergen gluten dari tepung. Pencegahannya pada label kemasan dituliskan jenis alergen tersebut dan bercetak tebal. Peluangnya itu medium, terus keparahan itu medium, tidak signifikan. Selanjutnya ada kimianya jenis bahaya merkuri. Penyebabnya itu proses produksi tepung. Pencegahannya perhatikan pemilihan produk sudah terbebas dari bahan kimia. Peluangnya itu low, keparahan itu low, dan tidak signifikan. Selanjutnya dari kimia juga ada timbal. Penyebabnya itu proses produksi tepung terigu. Terus pencegahannya itu perhatikan pemilihan produk sudah terbebas dari bahan kimia. Peluangnya itu low, keparahannya itu low, dan tidak signifikan. Nah, selanjutnya dari kimia juga ada deoksynivalen. Penyebabnya itu proses produksi tepung terigu. Pencegahannya perhatikan pemilihan produk sudah terbebas dari bahan kimia. Peluangnya itu low, keparahan itu low, dan tidak signifikan. Dan dari kimia juga ada jenis bahaya ochratoxin A. Dengan penyebabnya itu proses produksi. Pencegahannya perhatikan pemilihan produk sudah terbebas dari bahan kimia. Peluangnya itu low, keparahan itu low, dan tidak signifikan. Nah, selanjutnya dari fisikanya ada perubahan warna. Dengan penyebabnya itu penyimpanan tepung. Pencegahannya simpan di suhu ruang, tidak terkena sinar matahari langsung. Peluangnya itu low, keparahan itu low, dan tidak signifikan. Dari fisika sendiri ada serangga. Dengan penyebabnya itu tanggal kadaluarsa. Tindakan pencegahannya perhatikan waktu penyimpanan. Peluangnya itu low, keparahan itu low, dan tidak signifikan. Selanjutnya itu ada tahapan mentega. Dengan bahayanya itu mikrobiologi, jenis bahayanya Salmonella sp, dan penyebabnya itu produksi mentega.
Dengan pencegahan, simpan pada suhu ruang dan tidak terkena matahari secara langsung, peluangnya itu low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Nah, mikrobiologi juga ada Staphylococcus aureus. Dengan penyebabnya itu penyimpanan mentega dan pencegahannya simpan pada suhu ruang dan tidak terkena matahari secara langsung, peluangnya low, keparahannya high, dan tidak signifikan. Selanjutnya, kimia, ada jenis bahaya dari arsen, penyebabnya kontaminasi silang pada proses produksi. Pencegahannya itu, pastikan bahan makanan mentega sudah terbebas dari bahan kimia, dengan peluangnya itu low, keparahannya low, dan tidak signifikan. Nah, dari kimia juga ada jenis bahaya merkuri, dengan penyebabnya kontaminasi silang pada proses produksi. Pencegahannya, pastikan bahan makanan mentega sudah terbebas dari bahan kimia. Peluangnya itu low, keparahan itu low, dan tidak signifikan. Nah, dari kimia juga ada jenis bahaya timbal, penyebabnya kontaminasi silang pada proses produksi. Pencegahannya, pastikan bahan makanan mentega sudah terbebas dari bahan kimia, peluangnya low, keparahannya low, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada besi, jenis bahaya besi, dengan penyebabnya kontaminasi silang pada proses produksi. Pencegahannya, pastikan bahan makanan mentega sudah terbebas dari bahan kimia, peluangnya itu low, keparahan itu low, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada jenis bahaya tembaga, dengan penyebabnya itu kontaminasi silang pada proses produksi. Pencegahannya, pastikan bahan makanan mentega sudah terbebas dari bahan kimia, peluangnya itu low, keparahan itu low, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada seng. Penyebabnya itu kontaminasi silang pada proses produksi. Pencegahannya itu, pastikan bahan makanan mentega sudah terbebas dari bahan kimia. Peluangnya itu low, keparahan itu low, tidak signifikan. Selanjutnya raksa, dengan penyebabnya itu kontaminasi silang pada proses produksi. Pencegahannya itu, pastikan bahan makanan mentega sudah terbebas dari bahan kimia, peluangnya itu low, keparahannya itu low, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada timah, dengan penyebabnya itu kontaminasi silang pada proses produksi. Pencegahannya itu, pastikan bahan makanan mentega sudah terbebas dari bahan kimia, peluangnya itu low, keparahannya itu low, dan tidak signifikan. Nah, selanjutnya bahaya dari fisikanya itu ada jenis bahaya bebas benda asing seperti debu dan kotoran. Penyebabnya itu penyimpanan dan pengambilan mentega. Pencegahannya itu simpan di tempat yang kering, tertutup rapat, dan perhatikan masa penyimpanan. Peluangnya itu medium, keparahan itu low, dan tidak signifikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya itu ada tahap itu minyak goreng, di mana bahayanya itu kimia, jenis bahayanya kadmium, penyebab atau sumbernya itu kontaminasi silang pada proses. Kemudian pastikan bahan makanan minyak goreng sudah terbebas dari bahan kimia. Peluang ataupun keparahannya itu sama low dan signifikansinya tidak signifikan. Kemudian ada bahaya kimia, di mana jenis bahayanya itu timbal. Penyebabnya itu karena kontaminasi silang pada proses penggorengan, di mana pengendaliannya pastikan bahan makanan minyak goreng sudah terbebas dari bahan kimia, dan peluang maupun keparahannya itu low dan signifikansinya tidak signifikan. Kemudian ada bahaya kimia, yaitu jenis bahayanya itu ada timah, di mana sumber bahayanya itu karena kontaminasi silang. Kemudian pengendaliannya, pastikan bahan makanan minyak goreng sudah terbebas dari bahan kimia, keparahan dan peluangnya itu sama-sama low dan signifikansinya tidak signifikan. Kemudian masih ada yaitu bahaya kimia, di mana jenis bahayanya itu merkuri, di mana penyebabnya itu karena kontaminasi silang. Kemudian pengendaliannya, pastikan bahan makanan minyak goreng sudah terbebas dari bahan kimia, peluang maupun keparahannya itu low dan tidak signifikan. Kemudian jenis bahayanya itu ada arsen dari bahaya kimia, sama penyebabnya karena kontaminasi silang. Kemudian pengendaliannya juga sama, peluang dan keparahannya itu sama-sama low dan tidak signifikan.
Kemudian ada bahaya fisika, di mana jenis bahayanya itu ketengikan, penyebabnya itu akibat proses oksidasi, kemudian pengendaliannya, simpan di tempat yang kering, tertutup rapat, dan perhatikan masa penyimpanan. Kemudian peluangnya itu medium, keparahannya itu low, kemudian signifikansinya tidak signifikan. Kemudian ada tahap coklat, di mana bahayanya itu mikrobiologi, ada Staphylococcus aureus, di mana sumber bahayanya karena penyimpanan coklat dan produksi yang tidak dilakukan pada biji kakao, kemudian pengendaliannya simpan pada suhu dingin dan tidak terkena matahari secara langsung. Peluangnya itu low, kemudian keparahannya itu high, di mana signifikansinya tidak signifikan. Kemudian ada bahaya kimia, di mana jenis bahayanya alergen, penyebabnya itu karena alergen gluten dari coklat, kemudian pengendaliannya pada label kemasan dituliskan jenis alergen tersebut dan bercetak tebal. Keparahannya medium, peluangnya juga medium dan tidak signifikan. Kemudian ada bahaya fisika, di mana jenis bahayanya itu karena kotoran, baik debu maupun pasir, karena saat penyimpanan dan pengambilan. Pengendaliannya, penyimpanan dalam keadaan tertutup dan dengan kondisi yang optimal dan dingin sehingga tidak menyebabkan coklat meleleh. Peluangnya itu medium, keparahannya itu low, kemudian tidak signifikan. Kemudian ada tahap pencampuran, di mana bahayanya itu mikrobiologi, yaitu Staphylococcus aureus, di mana penyebabnya itu karena tangan pekerja, pengendaliannya mencuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan APD. Peluangnya itu low, keparahannya itu high, di mana tidak signifikan. Kemudian ada bahaya mikrobiologi juga, yaitu dari E. coli patogenik, di mana penyebabnya karena tangan pekerja, pengendaliannya itu mencuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan APD, di mana peluangnya low, keparahannya high yang tidak signifikan. Kemudian ada bahaya kimia, yaitu jenis bahaya kontaminan kimia, penyebabnya itu dari alat produksi, pengendaliannya menggunakan alat yang tidak bersifat korosif. Baik peluang maupun keparahannya itu low, di mana signifikansinya tidak signifikan. Kemudian ada bahaya fisika, di mana dari rambut, sumbernya itu dari pekerja, kemudian pengendaliannya mengikat rambut dan menutup kepala. Baik keparahan maupun peluangnya itu sama-sama medium, di mana signifikansinya tidak signifikan. Kemudian ada proses penggorengan, di mana bahaya yang pertama itu mikrobiologi, yaitu Staphylococcus aureus, di mana karena suhu dan waktu yang tidak tercapai, pengendaliannya mengatur suhu dan lama pemasakan. Peluangnya itu medium, keparahannya itu high, di mana signifikansinya signifikan. Kemudian ada mikrobiologi lagi, jenisnya itu E. coli patogenik, karena tangan pekerja, suhu dan waktu tidak tercapai, pengendaliannya mencuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan APD. Peluangnya itu low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Kemudian ada bahaya kimia, yaitu karena jenis bahayanya kontaminasi kimia, kemudian sumber bahayanya itu dari alat produksi, pengendaliannya menggunakan alat yang tidak bersifat korosif, di mana peluang sama keparahannya sama-sama low dan tidak signifikan. Kemudian ada bahaya fisik, jenis bahayanya tidak ada. Kemudian sumber bahayanya pengaturan waktu dan suhu tidak sesuai. Kemudian pengendaliannya, perhatikan pengukuran. Untuk yang penggorengan, sebentar, untuk penggorengan itu F-nya kan stripnya fisik. Itu kenapa ada pengaturan waktu dan suhu tidak sesuai? Kalau misalnya strip di awal yang disebabkan nggak ada, berarti kan kesananya juga tidak ada gitu. Coba berikan tanggapan sama kelompok 1, kenapa ada justifikasinya dan pencegahannya. Halo. Ya, silakan dijawab. Karena di awal di situ sumbernya strip, tapi tercantum justifikasi dan pencegahannya. Apa bahaya fisiknya di penggorengan? Kalau seperti itu, berarti kan bukan strip.
Punten Bu, berarti ininya juga di-stripin juga ya? Iya, kalau misalnya sumbernya tidak ada, berarti deretan itu strip semua. Baik Ibu, terima kasih Bu. Baik. Kalau iya gitu aja, betul. Iya. Silakan dilanjut lagi sambil direvisi. Kemudian selanjutnya ada tahap pemanasan coklat, di mana bahayanya itu mikrobiologi, jenis bahayanya bakteri patogen, yaitu Staphylococcus aureus, di mana sumber bahayanya suhu dan waktu tidak tercapai, pengendaliannya mengatur suhu dan lama pemanasan, di mana peluangnya itu medium, keparahannya itu high, dan signifikan. Kemudian ada jenis bahayanya itu E. coli patogenik, bahaya mikrobiologi, sumbernya itu dari tangan pekerja, suhu dan waktu tidak tercapai, pengendaliannya mencuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan APD, mengatur suhu dan lama pemanasan. Peluangnya itu low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Kemudian ada bahaya kimia, jenis bahayanya itu kontaminasi kimia dari alat produksi, pengendaliannya menggunakan alat yang tidak bersifat korosif. Kemudian peluang maupun keparahannya itu sama-sama low dan signifikansinya tidak signifikan. Kemudian ada penuangan coklat, bahayanya itu mikrobiologi dari bakteri patogen Staphylococcus aureus, di mana sumber bahayanya itu dari tangan pekerja dan wadah yang digunakan, pengendaliannya itu mencuci tangan sebelum bekerja dan memastikan wadah bersih. Peluangnya itu low, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Kemudian dari mikrobiologi, jenis patogennya itu E. coli patogenik, sumbernya dari tangan pekerja dan wadah yang digunakan, pengendaliannya itu sama, peluang dan keparahannya itu sama dan tidak signifikan. Baik Ibu, selanjutnya itu ada prinsip 2 tentang penentuan titik kendali kritis. Nah, yang pertama itu ada tahap penggorengan, di mana bahayanya itu patogen, ada Staphylococcus aureus, di mana penyebabnya itu ada tangan pekerja, suhu dan waktu yang tidak tercapai, tingkat peluangnya itu medium, keparahannya itu high, di mana tindak pengendalian atau pencegahannya itu mengatur suhu dan lama pemanasan. Di sini itu CCP, alasan keputusannya itu mengecek kembali suhu dan waktu pemasakan, serta memastikan tangan dan wadah dalam keadaan bersih secara menyeluruh dan steril sebelum digunakan, dan mengatur suhu dan waktu pemanasan. Yang selanjutnya itu ada tahap pemanasan coklat, di mana ada bahaya bakteri patogen, di mana tangan pekerja, suhu dan waktu yang tidak tercapai, peluangnya itu medium dan high, itu mengatur suhu dalam waktu pemanasan, CCP, dan memastikan wadah dan tangan dalam keadaan bersih secara menyeluruh dan steril sebelum digunakan, dan mengatur suhu dan serta waktu pemanasan.
Untuk formulir 8, prinsip 3 penentuan batas kritis pada tahap penggorengan. Itu prinsip 1, bahayanya bakteri patogen Staphylococcus aureus dan E. coli patogenik. Tindakan pengendaliannya itu mengatur suhu dan lama pemasakan. Prinsip 2-nya critical control point. Prinsip 3 batas kritisnya suhu penggorengan 190 derajat sampai 200 derajat Celcius dengan waktu 7 menit. Untuk tahap pemanasan coklat, prinsip 1, bahayanya bakteri patogen Staphylococcus aureus dan E. coli patogenik. Tindakan pengendaliannya mengatur suhu dan lama pemanasan. Prinsip 2-nya critical control point. Prinsip 3 batas kritisnya itu suhu pemanasan 90 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dengan waktu pemanasan 5 menit. Baik, selanjutnya formulir 9 tentang prinsip 4 penentuan prosedur monitoring. Yang pertama itu penggorengan bahaya bakteri patogen Staphylococcus aureus dengan tindak pengendalian mengatur suhu dan lama pemasakan. Termasuk dalam CCP 2, terus batas kritisnya suhu penggorengan 190 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius dengan waktu 7 menit. Dengan pemantauan apa yang dipantau itu suhu dan waktu, tepatnya di tangki penggorengan dengan cara termometer diatur suhu penggorengan 190 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Stopwatch diatur waktu. Kemudian kapan, sebelum dan setiap penggorengan bahan oleh teknisi. Terus yang kedua ada pemanasan coklat. Bahayanya itu bakteri patogen Staphylococcus aureus dan E. coli patogenik. Terus tindakan pengendaliannya dengan mengatur suhu dan lama pemanasan CCP 3. Kemudian batas prinsipnya suhu pemanasan 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius dengan waktu pemanasan 5 menit. Dengan yang dipantau itu suhu dan waktu di tangki pemanasan atau Aubenmeri, kemudian dengan cara termometer diatur suhu pemanasan 90 sampai 100 derajat Celcius. Kapannya itu sebelum dan setiap pemanasan coklat oleh teknisi. Selanjutnya ini formulir 10 prinsip 5 penentuan tindakan koreksi. Di tahap penggorengan bahayanya itu tadi patogen Staphylococcus aureus dengan tindakan mengatur suhu dan lama pemasakan. CCP-nya 2, kemudian batas kritisnya suhu penggorengan 190 sampai 200 derajat Celcius dengan waktu 7 menit. Dengan yang dipantau suhu dan waktu di tangki penggorengan dengan cara termometer diatur suhu penggorengan 190 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Stopwatch diatur waktu selama 7 menit sebelum dan setiap penggorengan bahan oleh teknisi. Segeranya lapor supervisor teknisi terkait pemantauan pengaturan suhu 190 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius yang dihentikan sesuai dengan perhitungan waktu penggorengan. Lalu dilanjutkan ulang perhitungan terkait suhu dan punten ke bawah waktu penggorengan oleh operator teknisi dengan pencegahan memastikan suhu tetap pada standar 190 hingga 200 derajat Celcius dan lamanya waktu 7 menit untuk penggorengan. Adapun QC mikrobiologi setiap kali akan produksi melakukan monitoring dan evaluasi hasil analisis suhu dan patogen bersama supervisor teknisi. Kemudian yang kedua ada pemanasan coklat. Bahannya itu patogen Staphylococcus aureus dan E. coli patogenik dengan dikendalikan mengatur suhu dan lama pemanasan. CCP-nya 3. Suhu pemanasan 90 sampai 100 derajat Celcius dengan waktu pemanasan 5 menit.
Yang dipantau itu suhu dan waktu di tangki pemanasan Oben Mary dengan cara termometer diatur suhu pemanasan 90-100 derajat dan diset 5 menit sebelum dan setiap pemanasan coklat oleh teknisi. Rapor supervisor teknisi terkait pemantauan pengaturan suhu 90-100 derajat Celcius yang dihentikan sesuai dengan perhitungan waktu pemanasan. Kemudian dilanjutkan ulang perhitungan terkait suhu dan waktu pemanasan oleh operator teknisi. Dengan pencegahan ke bawah. Memastikan suhu tetap standar 90-100 derajat Celcius dan lamanya 5 menit untuk pemanasan. Dengan QC mikrobiologinya, setiap kali akan produksi melakukan monitoring dan evaluasi hasil analisis suhu dan patogen bersama supervisor teknisi. Baik, coba saya lihat yang prinsip 1 HACCP, analisis bahaya, prinsip 2 CCP, critical control point. Lagi, coba. Ya, sebentar. Ini yang pertama udah penggorengan, terus yang kedua coba lanjut pemanasan coklat, terus yang ketiga ada? Nggak ada. Cuma 2 kan ya? Coba di bawahnya lagi. Penggorengan, pemanasan coklat lagi, coba bawah. Berarti CCP 1-nya itu penggorengan, CCP 2 adalah pemanasan coklat. Nah, di sini penggorengan, kenapa CCP-nya 2? Maksudnya ini CCP yang keberapa seperti itu ya? CCP ya, CCP yang pertama gitu. Revisi dulu coba. Oke, ya di oke. Udah, oke lanjut lagi. Baik, Ibu izin lanjut. Ada formulir 11, prinsip 6, penetapan prosedur verifikasi. Untuk tahap penggorengan, prinsip 6 verifikasi watt and who, review suhu alat penggorengan, lalu kalibrasi termometer setiap 6 bulan, dan analisis mikroba Staphylococcus aureus. Lalu untuk tahap pemanasan coklat, prinsip 6, tindakan koreksi watt and who-nya yaitu review suhu alat pemanasan, sama juga kalibrasi termometer setiap 6 bulan sekali, lalu analisis mikroba Staphylococcus aureus dan E. coli patogenik. Selanjutnya formulir 12, prinsip 7 penetapan sistem dokumentasi. Untuk tahap penggorengan, prinsip 7 dokumentasi, dokumen review suhu tangki penggorengan, calibration book, logbook, analisis Staphylococcus aureus. Selanjutnya pemanasan coklat, tahap prinsip 7 dokumentasi, dokumen review suhu tangki pemanasan Oben Mary, calibration book, logbook, analisis Staphylococcus aureus.
Baik Ibu, cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada revisi ya Bu? Revisi dari saya yang tadi sudah saya yang sudah saya koreksi per masing-masing formulirnya, dan kalau bisa sudah langsung direvisi belum? Sudah Ibu. Apakah sudah? Kalau sudah, nanti dokumennya langsung dikirim ke GCR aja ya. Baik Ibu, terima kasih. Google Classroom. Lalu jangan lupa juga untuk mengerjakan dokumen 1 HACCP. Deadline sudah saya, kalau saya kantongnya sudah saya, nanti akan saya berikan deadline-nya di tanggal 17 Juni ya. Jangan deh, nanti buat input nilainya. Di tanggal 10 Juni teman-teman harus mengumpulkan dokumen 1 HACCP, seperti itu. Paham ya? Jika tidak ada pertanyaan, silakan dilanjut ke kelompok 2. Pada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan dokumen HACCP-nya.